Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 339 akhirnya sudah rilis dan di chapter kali ini adalah chapter yang benar-benar menunjukkan sisi lain dari dunia pahlawan. Di mana pada chapter ini, Bang Hori akan menyampaikan bahwa pahlawan tak akan bergerak dengan baik tanpa support sistem dari pihak lain. Di chapter 339 ini akan menjelaskan beberapa hal seperti peran Hatsume yang sebenarnya, kemudian memperlihatkan sisi lain kondisi jurusan alat support dengan cukup jelas, dan persiapan membekuk Paranormal Liberation yang tersisa. Serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kondisi jurusan alat support. Chapter dibuka dengan cover panel yang merepresentasikan Hatsume sebagai anak ajaib dari jurusan peralatan support, yang mana memperlihatkan Hatsume dengan dipenuhi alat support serta memiliki sayap yang terbuat dari mesin yang rumit. Kita lalu melanjutkan kejadian di panel akhir chapter sebelumnya, di mana kini Hatsume bertanya kepada Deku dan Ida mengenai alasan kedatangan mereka di jurusan alat support. Di sini setelah Deku mendapatkan opai mentah, Deku langsung beralibi bahwa Queer Danger Sense miliknya tak mendeteksi bahaya. Padahal mah dia juga kena fanservice gitu ya kan. Munafik juga ini orang. Lanjut, Ida kemudian menjelaskan maksud kedatangan mereka bahwa ya, mereka membutuhkan jasa dari jurusan alat support untuk memperbaiki kostum dan alat support mereka yang sebelumnya sudah tak dapat digunakan. Namun di sini Hatsume balik bertanya, mengapa tidak mereka bawa saja ke kantor departemen alat support? Lalu Ida menjawab bahwa perjalanan menuju departemen alat support masih terblokir. Ini pastinya disebabkan oleh kondisi Jepang yang sebagian besar telah dikuasai oleh villain. Jadinya akses mobilitas ke berbagai tempat sangat terblokir. Hatsume akhirnya juga mulai paham dengan maksud kedatangan Ida dan Deku. Namun dari sinilah Deku akhirnya menyadari bahwa orang-orang dari jurusan alat support, yaitu Hatsume salah satunya, ternyata tak mengetahui kondisi dunia luar yang sedang terjadi kekacauan. Hal ini kemungkinan terjadi karena selama ini orang-orang dari jurusan alat support sedang fokus mengembangkan UA dari dalam. Sebab kita sudah diberitahu oleh Nezu bahwa UA kini memiliki teknologi keamanan super canggih yang digunakan untuk melindungi pengungsi. Nah, dari kepulan asap tadi, tiba-tiba muncul salah seorang mentor dari jurusan alat support yang berkata bahwa semua eksperimen yang diciptakan oleh Hatsume selalu berakhir dengan ledakan. Oke, jadi terungkap insiden opai magnet di chapter 338 sebelumnya, bahwa kejadian tersebut didasari dari eksperimen Hatsume yang lagi-lagi berakhir menjadi sebuah ledakan. Lanjut, mentor yang menegur Hatsume tadi ternyata adalah Power Loader, yaitu salah satu guru di UA yang sudah lama sekali tak diperlihatkan. Dan ya, Power Loader langsung menyadari bahwa tujuan kedatangan Deku dan Ida adalah untuk memperbaiki kostum pahlawan dan alat support. Setelah kepulan asap mulai menghilang, kini satu panel penuh kita diperlihatkan bagaimana suasana dari jurusan alat support yang sedang melakukan tugasnya. Terlihat ada banyak sekali blueprint yang menggantung dan ada banyak pula teknologi yang sedang dibuat. Benar-benar jurusan yang sangat sibuk. Bagi kalian yang dari jurusan teknik mesin, mungkin tidak asing dengan suasana seperti demikian. Seakan Bang Hori ingin menunjukkan ke kita bahwa, hey, ini loh yang dikerjakan sama jurusan alat support. Alat support baru untuk Deku dan Ida. Setelah kita melihat potret suasana jurusan alat support, kini kita dilanjutkan dengan pertanyaan Ida yang cukup terkejut melihat kelas jurusan alat support yang begitu luas dan sibuk. Power Loader akhirnya menjawab bahwa hal tersebut bertujuan oleh sebab jurusan alat support diberi tanggung jawab untuk mengembangkan teknologi keamanan UA, yaitu UA Barrier atau tembok UA, dan bertanggung jawab pula atas pengoperasian barrier UA guna untuk keselamatan masyarakat yang bernaung di dalamnya. Jadi ini seakan menjawab pertanyaan Nezu di chapter 323, yang mana Nezu menunjukkan ke kita mengenai idenya yang akan membuat UA bergerak jika diserang oleh villain. Namun untuk merealisasikan hal tersebut, rupanya Nezu memberikan proyeknya ke siswa yang ada pada jurusan alat support. Buset, keren juga. Singkat cerita, kita kemudian difokuskan ke Deku yang menunjukkan mid gauntletnya yang ingin diperbaiki. Terlihat mid gauntlet Deku sudah cukup rusak oleh sebab pertarungannya melawan Lady Nagan sebelumnya. Nah, akhirnya di chapter ini menunjukkan jawaban dari alat support mid gauntlet, bahwa mid gauntlet memiliki teknologi kompresi terbaru yang sangat canggih. Deku juga menjelaskan bahwa mid gauntlet adalah alat support yang berasal dari luar negeri. Namun mengingat kondisi yang sedang tak memungkinkan, maka Deku berharap agar Hatsume mau memperbaiki mid gauntlet. By the way, mid gauntlet ini besar kemungkinan dibuat oleh Melissa Seal ya. Jadi cukup menjadi sebuah foreshadow juga mengenai keterlibatan Hatsume dan Melissa dalam hal ini. Mungkin akan kita bahas sedikit di konten detail mengenai konektivitas ini. Nah lanjut, setelah paham maksud kedatangan Deku, yaitu ingin memperbaiki mid gauntletnya,
Hatsume lalu melayangkan pertanyaan mengenai apakah Deku terburu-buru dalam menyelesaikan Mid Gauntlet tersebut. So, Deku tentu saja menjawab pertanyaan Hatsume dengan super serius dan yakin. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Hatsume menolak permintaan Deku. Anjir lah. Nah, alasan Hatsume menolak permintaan Deku adalah karena jika ingin memperbaiki Mid Gauntlet sampai benar-benar bagus, maka hal tersebut sama saja merepotkan Mei untuk merekonstruksi Mid Gauntlet secara keseluruhan. Dan juga mekanisme kompresi kondenium yang menjadi konsep utama Mid Gauntlet ternyata tidak dimiliki oleh jurusan alat support saat ini. So, jadi Hatsume menolak permintaan Deku. Haha, kasihan sekali. Di sini Deku terlihat sangat syok ketika ditolak oleh Hatsume. Nah, begitu juga ke Ida. Saat Ida meminta tolong kepada Hatsume agar memperbaiki kostumnya, Hatsume juga menolak permintaan Ida, oleh sebab bahan utama kostum aerodinamis milik Ida memerlukan bahan berupa lembar speak, yang juga tak tersedia di jurusan alat support. So, maka dari itu, Hatsume menolak permintaan dua perjaka ini. Lalu kedua teman Hatsume menawarkan bantuan untuk memperbaiki alat support Ida dan Deku. Di sini, Ida dan Deku cukup terkejut dengan reaksi Hatsume yang malah menolak memperbaiki alat support milik mereka. Padahal mereka sangat mengenal betul bahwa Hatsume adalah maniak mesin di SMA UA. Di sisi lain, Hatsume mulai kembali ke meja kerjanya dan tangan kirinya terlihat sangat lihai. Nah, apa yang sedang dikerjakan oleh Hatsume sebenarnya? Nah, sebentar akan kita ungkap. Singkatnya, Hatsume memperlihatkan ke kita proyeksi 3 dimensi mengenai teknologi yang sedang dia buat, yaitu blok evakuasi yang dapat terbang. Jika diperhatikan lebih detail, terdapat roket pada blok evakuasi tersebut. Dan ternyata sebelumnya, pada saat ada wacana dari Nezu untuk memperkuat pembatas dan teknologi evakuasi UA, Hatsume dipanggil untuk turut menuangkan ide yang dia miliki mengenai teknologi evakuasi UA. Kita lalu difokuskan ke dialog Hatsume yang bilang bahwa titik terkuat dari Hatsume adalah energi dan idenya. Menurut Hatsume, ide brilian bisa ketinggalan zaman setelah lewat 1 menit saja. So, dengan begitu, Hatsume harus merawat anak-anaknya atau dalam hal ini ciptaan teknologinya. Dari kegigihan Hatsume yang berusaha untuk mengembangkan teknologi keamanan UA inilah, Deku akhirnya mulai paham mengapa Hatsume begitu kudet dengan kondisi terkini di dunia luar. Di sini Hatsume menegur Deku bahwa Deku memang orang yang naif. Saking naifnya Deku sampai diserupakan dengan material polyester. Sebab menurut Hatsume, Deku di sini seakan meremehkan pengetahuan Hatsume sebagai seorang yang bukan pahlawan. Namun Hatsume tentu saja paham dengan kondisi saat ini, meskipun tanpa melihat langsung kondisi dunia luar. Lanjut, Hatsume lalu menjelaskan bahwa ya, faktanya mereka yang dari jurusan alat support pada dasarnya tak bisa bertarung, tapi untuk membantu dalam pertarungan hero di luar sana, para oknum dari jurusan alat support berupaya keras untuk menemukan peralatan baru secara terus-menerus dan konsisten. Di akhir, Hatsume meyakinkan ke Deku bahwa mereka, yaitu jurusan alat support, sama posisinya dengan para pahlawan, sebab bagi siswa jurusan alat support, penemuan adalah cara jurusan alat support untuk menjadi seorang pahlawan. Wow, suatu kutipan dari Hatsume Mei yang begitu menyentuh dalam kalbu para fans My Hero Academia. Seakan Bang Hori memberitahukan kepada pembacanya bahwa pahlawan bisa berasal dari latar belakang apapun selama dia memiliki semangat juang yang sama. Keren Bang Hori, keren. Nah, setelah basa-basi dari Hatsume, kini Deku tiba-tiba ditonjok oleh Hatsume sampai wajahnya tenggelam. Buset. Namun selepas itu, Hatsume memberikan alat support baru untuk Deku, sembari menjelaskan bahwa mustahil untuk membuat salinan yang sama persis dengan yang Deku miliki. Hatsume kemudian menjelaskan bahwa alat support yang dia buat untuk Deku mungkin tak sebanding, tapi patut Deku coba. Nah, Deku keheranan dengan Hatsume yang dalam hitungan menit langsung menciptakan alat support baru untuk Deku. Dan ternyata terungkap bahwa alat support tersebut dibuat hanya dengan bermodalkan satu tangan dari Hatsume, yaitu tangan kiri seperti yang diperlihatkan di salah satu panel sebelumnya. Kemudian tak lupa Ida juga ditonjok dan diberikan kostum baru yang lebih baik. Di sini saking profesionalnya Hatsume, sampai-sampai kedua temannya tak dibiarkan untuk mengukur. Anjir lah, Hatsume pro banget. Sebelum bergeser ke tempat lain, Hatsume meminta ke Deku agar menyampaikan pesan dari anak-anak jurusan pahlawan bahwa kemenangan akan menjadi milik mereka. Menuju perburuan villain. Setelah mendapatkan alat dan kostum baru, kini Deku dan Ida menuju ke teman-teman kelasnya yang kini bersiap untuk menjalankan misi, di mana pada misi kali ini akan didampingi oleh Montoledi. Singkatnya, Montoledi menjelaskan mengenai misi yang akan dilakukan oleh kelas 1A, yaitu lokalisasi dan eliminasi paranormal liberation dan lack of villain, dan akan dilakukan dengan jarak dan waktu semaksimal mungkin. Di sisi lain, Mina masih meragukan Aoyama yang sebelumnya sudah dimaafkan. Lalu Deku menjawab bahwa ya, Aoyama pastinya akan berpihak ke sisi pahlawan dan dilanjutkan oleh Soto yang juga yakin akan keberpihakan Aoyama. Montoledi kemudian mulai memberi aba-aba untuk melanjutkan misi dan menyebut kelas 1A sebagai tim pencari villain dan Deku mengaktifkan One for All.
Kita lalu bergeser ke tempat lain, tepatnya di wilayah Kansai. Di sini ada Neji Hado, Tamaki Majiki, Ryukyu, dan juga Fat Gum yang tengah beraksi melumpuhkan villain serta mengevakuasi warga ke SMA Shiketsu. Di sini tentu saja Fat Gum yang akan memimpin evakuasi warga ke Shiketsu. Yang menurut Fat Gum, SMA Shiketsu adalah sekolah dengan benteng besar yang menyaingi Yue. Oh iya, ada fun fact mengenai Fat Gum dan Shiketsu. Kalau ternyata Fat Gum ini adalah salah satu alumni dari SMA Shiketsu yang terkenal menjadi rival Yue sebagai sekolah pahlawan terbaik di negara Jepang. Jadi cukup unik juga. Ryukyu kemudian berkata ke Fat Gum bahwa tantangan mereka saat ini adalah jika jumlah pahlawan terus menurun, maka informasi yang tersedia juga akan terus menurun drastis. Ya, situasi ini sangat kritis memang. Maka dari itu, Fat Gum memperingatkan ke kita bahwa di pertarungan selanjutnya akan menjadi perang habis-habisan. Maksudnya di sini adalah perang melawan hero versus villain. Chapter 339 ditutup dengan All Might dan Hawks yang kini bersiap untuk melaksanakan rencana cadangan dan bersiap untuk menghadapi perang kedua yang menentukan nasib negara Jepang serta umat manusia. Dan chapter 339 pun selesai. Chapter yang begitu singkat namun membekas di hati saya pribadi selaku fans dan yang mereview My Hero Academia. Benar-benar chapter yang menjelaskan hal baru yang sangat membangun. So tentu saja akan ada konten detail nantinya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.